Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang konflik di sekitar lingkungan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Pernahkah kalian melihat seseorang diejek karena warna kulitnya? Atau mungkin dijauhi karena dianggap berbeda? Konflik dalam masyarakat memang beragam. Ada konflik budaya, konflik kepentingan, konflik stereotip, dan lainnya. Namun, salah satu konflik yang paling sering terjadi dan berdampak besar adalah konflik rasisme. Rasisme muncul ketika seseorang merasa lebih unggul dari orang lain hanya karena perbedaan ras. Padahal, setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama. Yuk, kita simak videonya. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Memahami pengertian rasisme secara jelas. 2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik rasisme dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjelaskan penyebab dan dampak konflik rasisme. 4. Mampu memberikan contoh upaya pencegahan dan penyelesaian konflik rasisme. Pengertian rasisme. Rasisme adalah sikap, pandangan, atau tindakan yang membeda-bedakan seseorang berdasarkan ras, warna kulit, atau keturunan. Rasisme muncul ketika seseorang atau kelompok merasa lebih unggul dibanding ras lain, sehingga memperlakukan orang lain secara tidak adil. Padahal semua manusia memiliki hak yang sama, martabat yang sama, dan kesempatan yang sama. Jenis-jenis rasisme. Rasisme individual adalah tindakan rasis yang dilakukan oleh satu orang kepada orang lain. Contohnya, mengejek warna kulit teman, membuat candaan yang menghina ras tertentu, dan tidak mau duduk bersama karena perbedaan ras. Rasisme institusional atau struktural adalah rasisme yang terjadi dalam suatu sistem atau lembaga, seperti sekolah, tempat kerja, atau pemerintahan. Contohnya, tidak menerima seseorang bekerja karena rasnya, perlakuan berbeda dalam pelayanan publik, dan aturan yang merugikan kelompok ras tertentu. Rasisme budaya adalah anggapan bahwa budaya suatu ras lebih unggul dibanding budaya ras lain. Contohnya, menganggap bahasa daerah tertentu lebih rendah, mengejek pakaian adat suatu suku, dan menganggap tradisi tertentu tidak modern. Rasisme terselubung, modern subtil, adalah rasisme yang tidak dilakukan secara terang-terangan, tetapi tetap menyakiti. Contohnya, mengucapkan komentar bernada merendahkan, tapi dianggap bercanda, mengucilkan seseorang tanpa alasan jelas, dan memberi pujian yang sebenarnya mengandung stereotip. Rasisme terbuka, overt racism, adalah rasisme yang dilakukan secara jelas dan terang-terangan. Contohnya, menghina ras tertentu secara langsung, melakukan kekerasan karena perbedaan ras, dan mengeluarkan ujaran kebencian di depan umum. Penyebab rasisme. Pertama, kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang keberagaman. Ketika seseorang tidak memahami bahwa setiap manusia memiliki budaya, bahasa, dan latar belakang yang berbeda, maka ia lebih mudah memiliki prasangka terhadap kelompok lain. Pendidikan tentang toleransi dan menghargai perbedaan sangat penting agar masyarakat hidup rukun. Kedua, pengaruh lingkungan keluarga dan masyarakat. Sikap rasis sering terbentuk sejak kecil melalui lingkungan sekitar. Anak-anak biasanya meniru sikap orang tua, teman, atau masyarakat. Jika lingkungan sering merendahkan kelompok tertentu, maka sikap tersebut dapat terbawa hingga dewasa. Ketiga, perbedaan budaya dan kebiasaan yang memicu kesalahpahaman. Perbedaan bahasa, adat, dan cara berkomunikasi sering menimbulkan konflik kecil. Jika tidak diselesaikan, konflik tersebut bisa berkembang menjadi sikap rasis. Keempat, pengaruh media sosial. Saat ini, informasi sangat mudah menyebar, namun tidak semua informasi benar. Media sosial kadang digunakan untuk menyebarkan stereotip, ujaran kebencian, dan hoaks tentang kelompok tertentu. Hal ini dapat memperkuat prasangka dan konflik. Terakhir, adanya rasa superioritas atau merasa lebih unggul dibanding kelompok lain. Sebagian orang merasa bahwa rasnya lebih baik, lebih maju, atau lebih pintar. Sikap ini menjadi akar utama diskriminasi dan ketidakadilan. Dampak rasisme. Bagi individu, rasisme dapat menyebabkan trauma, stres, rasa minder, hilangnya kepercayaan diri, serta berdampak pada kesehatan mental dan prestasi seseorang. Bagi masyarakat,
Rasisme menimbulkan perpecahan, konflik, dan ketidakadilan sosial yang menghambat persatuan serta pembangunan. Dampak lanjutan, jika terus terjadi, rasisme dapat memicu kekerasan dan merusak hubungan antar kelompok. Upaya penyelesaian konflik rasisme. 1. Pendidikan toleransi sejak dini. Sekolah dan keluarga perlu mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan ras, budaya, dan latar belakang agar sikap saling menghormati terbentuk sejak kecil. 2. Dialog dan komunikasi antar kelompok. Melalui diskusi dan kerjasama, kesalahpahaman dapat dikurangi sehingga hubungan antar kelompok menjadi lebih baik. 3. Penegakan hukum yang tegas. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas terhadap tindakan diskriminasi dan ujaran kebencian agar tercipta keadilan. 4. Kampanye anti-rasisme. Menyebarkan pesan toleransi melalui media sosial, sekolah, dan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran. 5. Menumbuhkan empati dan sikap menghargai. Belajar memahami perasaan orang lain serta menghargai keberagaman sebagai kekuatan, bukan perbedaan yang memecah. 6. Peran generasi muda. Pelajar dapat menjadi contoh dengan tidak menyebarkan kebencian, berani menolak rasisme, dan menjaga persatuan. Kesimpulan, konflik rasisme terjadi karena prasangka dan diskriminasi terhadap perbedaan ras. Rasisme dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan, lingkungan, pengalaman, serta media sosial. Dampaknya menimbulkan trauma pada individu dan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, rasisme perlu dicegah melalui pendidikan toleransi, dialog, penegakan hukum, dan peran generasi muda agar tercipta kehidupan yang damai, adil, dan harmonis. Ingat, kita mungkin berbeda, tetapi kita tetap satu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.